Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengapa orang Yahudi di Amerika Serikat bisa sukses. Nah, untuk membahas ini saya sudah siapkan beberapa data yang saya ambil diantaranya dari buku The Jewish Phenomenon karya Stephen Silberger tahun 2009 dan Profesor Ahmad Sanusi buku Pendidikan untuk Kearifan tahun 2016. Nah, beberapa data yang sudah saya kumpulkan diantaranya untuk menjawab ini adalah dari penelitian awal dari Kurufabel tahun 1994 yang di sana mengatakan bahwa meskipun jumlahnya sedikit, tapi orang Yahudi di berbagai bidang di Amerika ini bisa sukses dan paling menonjol serta berpengaruh. Nah, kita tentu punya beberapa referensi nama yang sampai dengan tahun 2023 ini memiliki kekayaan yang luar biasa besar ya. Misalkan taruhlah seperti Bill Gates, kemudian Mark Zuckerberg, kemudian penemu laser Theodore Maiman, kemudian Robert Oppenheimer, dan satu lagi tentu penemu bom hidrogen Edward Teller. Nah, dari beberapa nama tersebut mungkin kawan-kawan bertanya, kenapa tidak ada nama Albert Einstein misalkan, dan tokoh-tokoh yang lain, Karl Marx misalkan. Ya, memang karena yang saya bahas adalah yang berkaitan dengan Amerika Serikatnya, sehingga bangsa Yahudi yang di luar Amerika Serikat kemudian tidak saya bahas. Nah, nama-nama inilah yang kemudian bersinggungan dengan Amerika Serikat dan menonjol paling berpengaruh di Amerika Serikat. Oke, beberapa alasan yang kemudian bisa kita pelajari dari pengaruh besar bangsa Yahudi di Amerika atau kesuksesan besar bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi di Amerika adalah karena yang pertama, faktor pendidikannya. Pendidikan bagi mereka adalah kunci. Nah, yang menarik adalah dari Silberger mengatakan bahwa salah satu keberhasilan bangsa Yahudi adalah karena pendidikannya. Nah, yang menarik dari data yang sudah saya dapat di sini adalah orang Yahudi sangat peduli terhadap pendidikan dibandingkan dengan orang Amerika yang kulit putih. Rata-rata pendidikan orang Yahudi ini lebih tinggi. Ada 78% pria Yahudi usia 25 tahun ini sudah menyelesaikan S1-nya atau sudah sarjana. Sementara orang kulit putih Amerika hanya 42%. Angka ini lebih dari 32% dibandingkan dengan penduduk Amerika yang berkulit putih. Nah, ini luar biasanya bangsa Yahudi. Kemudian yang lain juga, untuk jumlah lulusan perguruan tinggi, 65% orang Yahudi itu sudah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana dan hanya 53% pria kulit putih Amerika yang bisa menyelesaikannya. Begitupun untuk kaum wanitanya. Jadi catatan ini menunjukkan bahwa bangsa Yahudi benar-benar concern terhadap pendidikan mereka dan menganggap pendidikan adalah salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan. Nah, yang menarik adalah yang kedua, pendidikan di lingkungan keluarga itu sudah terpatri sejak dini dan sudah diajarkan mindset-mindset untuk maju dan berkembang oleh bangsa Yahudi. Silberger tahun 2009 mengungkapkan atau mengilustrasikan bahwa obrolan antara orang tua dan anaknya dari rumah masing-masing itu seperti juga obrolan yang dilakukan oleh orang tua si ayah pada dirinya sendiri pada saat zaman dulu. Jadi dalam artian bahwa pendidikan itu dilakukan terus-menerus atau turun-temurun dari ayahnya, kemudian turun lagi ke anaknya, anaknya turun lagi berikutnya ke berbagai generasi sampai dengan saat ini. Nah, ilustrasi obrolan itu yang menarik adalah begini. Jika kamu suka main, maka kamu harus punya waktu bermain. Nah, untuk bisa memiliki waktu bermain, kamu harus memiliki pendidikan yang bagus dan ranking yang bagus. Nah, karena kamu memiliki ranking yang bagus dan pendidikan bagus, kamu bisa memperoleh pekerjaan yang bagus dan gaji yang besar. Nah, dengan gaji itulah kemudian kamu bisa membeli sesuatu yang kamu mau dengan harga yang mahal misalkan ya, atau juga mewah sekalipun. Jadi titik tekannya adalah di sini yang bagus adalah ketika si anak ini ingin memperoleh sesuatu hal, maka dia harus memperolehnya dengan cara atau teori sebab akibat. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus melakukan sesuatu. Ada impact-nya, ada dampak yang harus dilakukan. Ini yang tidak terjadi sebagian besar di kalangan masyarakat kita.
Sehingga ketika kita anak kita misalkan atau yang bersinggungan dengan kita menginginkan sesuatu, maka kita harus melakukan challenge ya dalam tanda kutip. Ketika kamu bisa mencapai ini, maka nanti kamu akan mendapatkan ini. Nah, hal inilah yang kemudian bisa memacu adrenalin bangsa Yahudi untuk bisa mencapai sesuatu yang diharapkan, tidak berada pada zona nyaman. Nah, ini yang baik sekali menurut saya. Kemudian selain itu, pendidikan juga dipandang sebagai atau memiliki akar kuat dalam tradisi mereka atau dalam ajaran mereka. Nah, yang ketiga, dalam praktik pendidikan Yahudi, ada 6 nilai penting yang melandasi praktik pendidikan baik di lingkungan formal, informal, maupun non-formal. Nah, yang pertama adalah mereka ingin membentuk harga diri anak. Jadi dengan pendidikan, harga diri anak itu bisa dibentuk. Misalkan, mereka tidak mudah untuk dibohongi. Mereka diajarkan jujur, mereka diajarkan disiplin, mereka diajarkan tepat waktu, kemudian bisa mengantri. Nah, itu nilai-nilai yang membentuk harga diri mereka, sehingga ketika mereka hidup di lingkungan masyarakat, mereka bisa menjadi seseorang yang bernilai gitu ya. Tidak bisa kemudian mereka dibohongi, tidak bisa kemudian mereka dibohongi, dikata-katai gitu ya, dibully dan lain sebagainya. Karena memang pendidikan di sana adalah untuk membentuk harga diri anak-anak mereka. Karena pendidikan yang bernilai tentu akan menghasilkan anak-anak yang bernilai dan berkualitas juga. Nah, kemudian membentuk kemampuan untuk menunda kesenangan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita senangi, maka kita harus berkorban dulu. Berkorbannya dalam bisa berbagai bentuk. Misalkan kita bisa menabung dulu misalkan. Sehingga mindset itu jelas. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu dulu dan harus bersabar dulu. Nah, nilai-nilai ini kan sebenarnya sudah diajarkan dalam prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Tapi memang terkadang kita terlalu suka gitu ya terhadap kesenangan yang kita miliki sehingga tidak terlalu sabar. Nah, ini yang bagus yang dimiliki oleh orang Yahudi. Kemudian ketiga, memilih pendidik yang terbaik. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bahwa memang di Yahudi dan negara-negara maju, misalkan di Finlandia, di Australia, negara-negara seperti Swiss juga misalkan, pendidik di sana memang memiliki gaji yang cukup tinggi. Misalkan seperti di Swiss itu di angka kisaran 1 miliar rupiah misalkan ya. Bahkan Australia pun demikian per tahun. Nah, tapi di Indonesia misalkan itu tidak sebanding dan kualitasnya pun memang agak kurang. Sehingga ini kan menjadi PR bagi kita untuk bisa menyiapkan generasi pendidik yang terbaik. Nah, berikutnya adalah mengembangkan dan menunjukkan kebiasaan sebagai orang yang terdidik dan memiliki cukup informasi. Artinya mereka kemudian belajar dan ketika belajar mereka tidak sok tahu. Nah, ini yang harus juga dimiliki oleh bangsa kita, saya pikir. Ketika kita belajar, maka kita akan semakin tahu kekurangan kita. Karena hakikatnya belajar adalah rasa ingin tahu. Dan ketika rasa ingin tahu itu terpenuhi, hasilnya adalah kearifan. Nah, di kita kebalikannya. Kita baru belajar sedikit, merasa sok tahu, yang lain salah. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan ya, kawan-kawan ya. Nah, berikutnya, membangun harapan pendidikan. Bahwa dengan pendidikan, mereka memiliki harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Benar bahwa ada orang yang tidak lulus pendidikannya, S1-nya, S2-nya misalkan tidak lulus bahkan sampai SMA saja, tetapi bisa menjadi CEO misalkan. Tapi kita harus lihat juga perbandingannya, berapa persen dengan orang yang kuliah dan bisa sukses. Nah, ini kita yang kadang-kadang terlalu mentah melihat data-data yang ada atau melihat contoh-contoh yang ada, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dicontohkan gitu ya. Nah, ini yang keliru. Nah, berikutnya adalah selalu memutakhirkan keterampilan yang dimiliki atau up to date lah bahasanya. Ya. Dengan keterampilan yang dimiliki, kita tentu bisa meningkatkan soft skill kita. Misalkan kayak sekarang kita sedang ada dalam fase menuju atau sedang berada di fase artificial intelligence misalkan ya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Jadi adaptif terhadap segala perkembangan zaman, bukan kemudian anti terhadap perubahan-perubahan yang ada. Ya, misalkan taruhlah dengan transportasi online. Tentu kita sebagai masyarakat harus sudah bisa hafal, fasih gitu ya, menggunakan berbagai platform yang ada di media sosial kita, yang ada di
gadget kita atau gawai kita. Nah, itu bagian dari keterampilan yang harus dimiliki. Nah, berikutnya kawan-kawan, mereka juga keempat ya, keyakinan dan perjuangan hidup. Faktor ini yang kemudian banyak orang yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa faktor ini salah satu yang menarik juga dibandingkan pendidikan. Karena keyakinan dan perjuangan hidup bangsa Yahudi di masa lalu ini berkaitan dengan pengalaman sejarah bahwa segala sesuatu itu bisa diubah menjadi lebih baik. Nah, di dalam prinsip Islam sendiri misalkan, ini juga kan sama saja ya. Kita tentu mengetahui misalkan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika tidak kaum itu sendiri yang mengubahnya, gitu kira-kira ya. Ini pun sama sebenarnya dengan nilai-nilai yang dipegang oleh bangsa Yahudi dan mereka terapkan betul dalam kehidupannya. Jadi segala sesuatu itu bisa diubah menjadi lebih baik karena mereka berprinsip bahwa segala sesuatu pasti bisa dirubah asal ada kemauan. Nah, hal ini juga karena faktor sejarah di masa lalu, penderitaan yang kemudian berpadu dengan kemampuan bertahan hidup di masa lalu. Ya, karena bangsa Yahudi itu kan sebelumnya juga bangsa yang kemudian tidak dikenal juga bangsa yang tertindas, misalkan seperti Jerman dan beberapa negara lain, kemudian harus berpindah atau mencari dunia baru ya. Nah, akhirnya itu melahirkan optimisme kegelisahan yang mendorong orang-orang Yahudi mencari jawaban baru dan mencari cara alternatif. Nah, pada akhirnya ketika mereka tidak berada di zona nyaman dan harus selalu fight dalam kehidupannya, survive dalam kehidupannya, mereka akhirnya bisa menemukan ruang-ruang atau cara-cara baru sehingga mereka menganggap bahwa dengan mereka menjadi lebih kuat, dengan mereka menjadi lebih cerdas dibandingkan bangsa yang lain, mereka bisa menguasai dunia dan itu terbukti hari ini misalkan ya. Nah, itu yang harus kita pelajari juga. Nah, selain itu mereka juga berpikir bahwa mereka adalah penentu nasibnya sendiri. Nah, sebenarnya ini sama saja dengan keyakinan dan perjuangan hidup seperti ini. Mereka luar biasa sekarang menjadi bangsa yang sangat disegani bahkan di Amerika sendiri. Meskipun jumlahnya tadi dikatakan sedikit, tapi mereka bisa memiliki pengaruh yang sangat besar dan tersohor. Nah, berikutnya kawan-kawan, ini yang penting juga di segmen kali ini adalah kata Ridwan. Kata Ridwan kali ini adalah apa sih yang bisa kita pelajari dari bangsa Yahudi, kesuksesan bangsa Yahudi di Amerika terhadap kita, bangsa Indonesia. Apa yang bisa kita pelajari? Nah, pertama, bagi saya adalah perbaikan kualitas pendidikan nasional kita. Kuantitas kita harus berbanding lurus dengan kualitas. Jadi sekarang kualitas itu dalam artian lulusan S1 kita juga kan luar biasa. Sekarang sudah banyak. S2 juga demikian, S3 juga demikian. Tapi bagaimana agar lulusan-lulusan ini kemudian bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara kita, bagi agama juga. Ya, agama masing-masing tentunya ada 6 agama di Indonesia. Oke. Jadi itu pada intinya, ada perbaikan kualitas dan bukan hanya berharap pada kuantitas. Sekarang banyak perguruan tinggi baru yang banyak prodi baru juga, itu menunjukkan bahwa kuantitasnya sudah meningkat. Tapi apakah kemudian ada perbaikan di tahap kualitas? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Bahkan di pendidikan tingkat dasar, menengah, pendidikan tingkat atas, menengah atas, SMA misalkan, itu juga harus diperbaiki. Jadi kualitas pendidikan kita harus diperbaiki untuk bisa mencapai itu ya. Kemudian ada mentalitas dan pembangunan. Ini yang kadang-kadang saya melihat bahwa pemerintah sudah bagus, sudah membuat infrastruktur yang luar biasa besar, tetapi tidak berbanding lurus dengan mentalitas kita sebagai warganya. Taruhlah misalkan ya, contoh pemerintah sudah membangun infrastruktur. Saya misalkan tinggal di Bandung, di Dago ya. Di Dago itu kan ada pedestrian, jalur pejalan kaki, ada tempat nongkrong juga. Itu infrastruktur sudah bagus, pembangunan sudah bagus, tapi mentalitas warganya masih belum. Karena beberapa kejadian bahkan ketika saya scroll IG barusan, masih aja kejadian ketika malam minggu, Senin pagi, itu sampah berserakan di jalur pedestrian. Kemudian ada yang rusak infrastrukturnya. Ini artinya bahwa mentalitas dan pembangunan kita belum sinkron. Maka untuk bisa seperti bangsa Yahudi tadi, kita harus menyinkronkan dulu antara mentalitas dan pembangunan kita. Saya teringat bukunya Profesor Kunchoro-Ningrat ya, Manusia dan Mentalitas dan Pembangunan. Di sana bagus sekali, dengan adanya mentalitas dan pembangunan manusia kita menjadi berdaya gitu ya. Nah, itu yang terakhir adalah etos kerja.
etos kerja di sini saya menggarisbawahi 5 hal. Ya, yang pertama giat, bagaimana kita kemudian bisa meningkatkan etos kerja kita yang gigih, yang giat gitu ya, selalu bersemangat, tidak sambil rebahan. Nah, jadi kawan-kawan yang sekarang masih rebahan, silahkan bangkit, kerjakan yang bisa kalian kerjakan, jangan berharap hasilnya, tapi setiap hari lakukan. Karena ketika kita konsisten dengan apa yang kita lakukan, insya Allah hasilnya pun akan kita rasakan. Taruhlah misalkan Raffi Ahmad ya, berjuang dari SMA, sekarang ya kawan-kawan bisa nilai sendiri bagaimana usaha itu tidak mengkhianati hasil. Berikutnya konsekuen. Nah, hari-hari ini saya melihat bahwa ada kecenderungan di generasi muda kita hari ini yang tidak konsekuen, melakukan apa tapi tidak siap dengan sanksinya, melakukan apa tapi tidak siap dengan resikonya, melakukan apa tapi kemudian tidak siap dengan tanggung jawabnya. Jadi konsekuen dulu. Ketika kita akan melakukan sesuatu, maka kita harus konsekuen. Apa yang akan terjadi itu yang harus kita persiapkan dan kita hadapi. Jangan kemudian lari atau menjadi pengecut atau pecundang. Nah, berikutnya adalah tanggung jawab. Berkaitan dengan yang tadi. Bagaimana kemudian kita tanggung jawab terhadap pekerjaan kita? Bagaimana kita kemudian tanggung jawab terhadap posisi kita? Taruhlah misalkan kita sebagai anak, tanggung jawab kita sebagai anak terhadap orang tua kita seperti apa, itu yang harus kita perbaiki. Kemudian termasuk juga tanggung jawab sebagai warga negara tentunya ya. Kemudian yang menarik berikutnya adalah tentang adaptif ya, mengikuti perkembangan zaman. Seperti tadi yang dilakukan oleh bangsa Yahudi yang up to date, kita juga harus adaptif ketika terjadi perubahan yang begitu besar dalam masyarakat, ketika terjadi perubahan besar dalam dunia global, maka kita harus bisa mengikuti arus itu, harus bisa adaptif, harus bisa ikut bersaing di dalamnya. Jangan kemudian menjadi konsumen saja. Ya, kemudian satu lagi ada dinamis. Jadi kita harus bergerak maju. Ketika sekarang zamannya adalah artificial intelligence, kita juga harus menyiapkan itu. Bagaimana di masa depan pekerjaan-pekerjaan yang harus dipersiapkan berhubungan dengan teknologi modern seperti zaman sekarang, tidak lagi kemudian berhubungan dengan hal-hal yang sudah lewat masanya, karena ini berkaitan dengan dinamika kehidupan ya. Jadi itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang mengapa bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi bisa sukses di Amerika dan apa yang kita bisa pelajari dari mereka. Jika kawan-kawan memiliki saran atau masukan terkait dengan video apa yang akan saya bahas di part berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan like, komentar kalian, saya akan semakin bersemangat membuat konten seperti ini. Semoga saya selalu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya netizen kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.